Malam ke-25. Ketika malam ke-25 tiba, Syahrazad melanjutkan ceritanya. Wahai Raja yang mulia, bahwa suatu malam, seorang penjahit dan istrinya menjamu seorang pria bungkuk di rumah mereka. Ketika istrinya memberinya sepotong ikan, pria itu tersedak, dan seketika itu meninggal dunia. Innalillahi, seru si penjahit. Kasihan sekali, ia meninggal di rumah kita. Mengapa engkau duduk diam dan tidak melakukan apa-apa? Tanya istrinya. Kita harus segera bertindak. Istrinya menyuruhnya mengangkat mayat pria bungkuk itu, menyelimutinya dengan kain sutra, dan berpura-pura bahwa pria itu adalah anak mereka yang sakit. Mereka berjalan ke rumah seorang dokter Yahudi. Setelah mengetuk pintu, seorang budak perempuan membukakan pintu. Anakku sakit, kata si istri. Tolong segera panggil tuanmu. Ketika budak itu naik ke atas untuk memanggil majikannya, si penjahit dan istrinya menyandarkan mayat pria bungkuk itu di tangga dan buru-buru pergi. Dokter Yahudi turun. Namun karena berjalan dalam keadaan gelap, ia tersandung mayat itu dan terjatuh. Ia mengira telah membunuh pria itu. Panik, ia memberitahu istrinya, karena ada mayat di rumah. Mengapa engkau duduk diam saja? Jika hari terang dan ia masih di sini, kita berdua akan kehilangan nyawa. Engkau sungguh bodoh dan gegabah. Bangunlah segera dan mari kita bawa mayat ini ke atap. Lalu lemparkan ke rumah tetangga kita, si Muslim. Sebab, ia adalah pelayan raja yang mengurusi dapur istana. Di sana banyak kucing dan tikus di rumahnya yang biasa memakan sisa makanan. Jika malam telah larut, biasanya anjing akan turun dari atap, lalu memakan semuanya, kata istrinya. Mereka segera naik ke atap rumah lalu menurunkan mayat itu ke halaman tetangganya dan segera pergi. Tak lama setelah itu, pelayan raja itu pulang dan melihat mayat pria bungkuk itu di sudut rumahnya. Ia mengira pria itu pencuri yang selama ini mencuri makanan dari rumahnya selama ini. Marah, ia memukul dada mayat itu dengan palu, ketika menyadari bahwa pria itu sudah mati. Ketakutan, ia membawa mayat itu ke pasar dan menyandarkannya di sebuah gang. Tidak lama kemudian, datanglah si Nasrani yang menjadi maklar raja. Ia sedang mabuk, dan, dalam keadaan mabuk, ia meninggalkan rumah menuju kamar mandi. Ia mengira bahwa kamar mandi itu sudah dekat. Ia berjalan sempoyongan sampai ia berada di dekat mayat si bungkuk. Ia lalu berjongkok untuk kencing. Ketika ia memandang sekeliling, tiba-tiba dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya. Kebetulan, menjelang malam itu, seseorang menjamret sorban miliknya. Sehingga, ketika ia mengira bahwa orang itu akan menjamret sorbannya, ia mengepalkan tinju dan memukul leher si bungkuk hingga jatuh. Lalu, si Nasrani berteriak sambil memanggil penjaga pasar. Ia jatuh di atas mayat si bungkuk dalam keadaan mabuk, sambil memukulinya dan mencekiknya. Penjaga pasar yang melihat kejadian itu menangkap si Nasrani itu, karena menganggap ia telah membunuh seorang Muslim, dan membawanya ke rumah wali kota. Keesokan paginya, wali kota memutuskan si Nasrani itu dihukum gantung. Namun, saat tali sudah melingkar di lehernya, pelayan raja muncul dan mengaku sebagai pembunuh. Aku yang membunuhnya, kata pelayan raja. Aku memukulnya dengan palu karena kupikir dia pencuri. Hakim membebaskan si Nasrani dan memerintahkan pelayan raja untuk dihukum gantung. Namun, sebelum eksekusi dilaksanakan, dokter Yahudi datang dan mengaku. Aku yang membunuhnya, kata dokter. Aku tersandung dia di tangga rumahku. Karena takut, aku menurunkannya ke rumah pelayan itu. Hakim kemudian membebaskan pelayan raja dan memerintahkan dokter untuk dihukum gantung. Namun, sebelum eksekusi, si penjahit datang dan berkata, "Tunggu, akulah yang membunuhnya. Pria itu tersedak ikan di rumahku. Aku dan istriku membawanya ke rumah dokter karena takut." Ketika hakim mendengar pengakuan itu, ia begitu terkejut dengan kejadian ini, hingga berkata bahwa kisah ini layak dicatat dalam buku-buku. Ia lalu memerintahkan Algojo untuk melepaskan sang Yahudi dan menggantung sang penjahit sesuai pengakuannya. Namun Algojo mengeluh, "Aku lelah dengan semua ini. Aku maju dengan satu orang, lalu kembali dengan yang lain, tapi tak ada yang dihukum gantung." Meski begitu, ia tetap memasang tali di leher sang penjahit. Sementara itu, si bungkuk ini adalah merupakan pelawak kesayangan Raja Tiongkok. Malam sebelumnya, ia mabuk dan pergi tanpa pamit, tidak kembali hingga tengah hari berikutnya. Raja pun bertanya kepada para pengikutnya, dan mereka menjawab, "Tuanku, jasadnya telah dibawa ke tempat wali kota yang memerintahkan hukuman gantung pada pembunuhnya."
Namun, dua orang lainnya muncul mengaku sebagai pembunuh dengan cerita masing-masing. Ketika raja mendengar ini, ia segera memerintahkan kepala pengawalnya untuk membawa semua orang yang terlibat, termasuk hakim, Algojo, para tersangka, dan tentu saja jasad si bungkuk. Ketika kepala pengawal sampai di sana, dia melihat Algojo hendak menggantung sang penjahit. "Jangan lakukan itu," teriaknya, dan dia memberitahu wali apa yang dikatakan raja. Mereka semua dibawa ke hadapan raja. Wali kota segera datang, mencium tanah sebagai tanda hormat, dan menceritakan seluruh kejadian tanpa mengulang detail yang tidak perlu. Raja pun kagum sekaligus terhibur, hingga ia memerintahkan agar kisah ini ditulis dengan tinta emas. Setelah itu, ia bertanya kepada hadirin, "Adakah di antara kalian yang pernah mendengar kisah yang lebih luar biasa daripada ini?" Saat itulah, sang Nasrani, salah satu tersangka, mendekat dan berkata, "Yang mulia, izinkan saya menceritakan pengalaman pribadi saya yang jauh lebih aneh dan mengagumkan daripada kisah si bungkuk ini." Raja mengizinkannya berbicara, dan ia memulai kisahnya. "Yang mulia, saya datang ke negeri ini sebagai seorang pedagang, takdir membawa saya ke hadapan Anda. Saya lahir di Kairo dari keluarga Koptik dan dibesarkan di sana. Ayah saya adalah seorang maklar, ketika ia meninggal saya pun menggantikannya sebagai maklar. Suatu hari, seorang pemuda tampan, berpakaian mewah, datang kepada saya dengan membawa kain berisi sampel biji wijen. 'Berapa harga satu takar wijen ini?' tanyanya. 100 dirham, jawab saya. Ia lalu berkata, 'Bawalah tukang pengangkut dan tukang timbang ke Han Al-Jawali, di sanalah aku menunggu.' Saya segera pergi mencari pembeli dan mendapatkan harga lebih tinggi, yaitu 120 dirham per ardab. Dengan bantuan 4 pengangkut, saya menemui pemuda itu di lokasi yang dijanjikan. Ia membawa kami ke gudangnya. Dan setelah kami menimbang semua biji wijen, jumlahnya mencapai 50 ardab, senilai 5.000 dirham. Pemuda itu berkata, 'Ambillah 10 dirham per ardab sebagai upahmu, dan simpan sisanya, yaitu 4.500 dirham, untukku. Aku akan mengambilnya nanti.' Saya setuju dan pulang dengan keuntungan 1.000 dirham hari itu. Sebulan kemudian, pemuda itu kembali dan menanyakan uangnya. Namun ketika saya mengundangnya makan, ia menolak dan berkata akan mengambil uang itu lain kali. Hal ini terulang hingga beberapa bulan. Setiap kali, ia selalu tampak lebih mewah daripada sebelumnya. Pada suatu hari, setelah setahun berlalu, saya bersikeras untuk menjamunya di rumah saya. Ia akhirnya setuju, namun dengan syarat semua biaya jamuan diambil dari uang miliknya yang saya pegang. Saya menyetujuinya, mempersiapkan hidangan terbaik, dan kami makan bersama. Saya perhatikan ia makan dengan tangan kiri, yang membuat saya heran. Ketika saya bertanya, ia perlahan mengeluarkan lengan kanannya, dan ternyata tangannya telah terpotong di pergelangan. Dengan penuh rasa penasaran, saya memohon agar ia menceritakan kisah di balik kehilangan tangannya itu. Pemuda tersebut tersenyum pahit dan mulai menceritakan kisah hidupnya. "Aku adalah penduduk Baghdad dan putra salah seorang tokoh terkemuka di sana. Ketika aku beranjak dewasa, aku mendengar banyak pengelana dan orang-orang lain bercerita tentang negeri Mesir. Hal itu selalu mengusik benakku. Ketika ayahku meninggal dan aku mewarisi usahaannya, aku mempersiapkan sejumlah barang dagangan dengan membawa segala jenis kain sutra Baghdad serta berbagai barang berharga lainnya. Aku tiba di Kairo dan menyimpan barang daganganku di Han Masrur. Aku membongkar bungkusan dan menatanya dengan rapi, lalu menyuruh pelayanku membeli makanan. Setelah makan, aku beristirahat sebentar. Saat bangun, aku berjalan-jalan di Jalan Bain Al-Kasrain dan kembali ke penginapan untuk bermalam. Keesokan paginya, aku membuka satu bungkusan daganganku dengan niat untuk melihat pasar-pasar di kota itu dan memahami kondisi perdagangan di sana. Aku memilih beberapa kain dan menyuruh para pelayanku membawanya ke pasar tertutup, Jirjis. Para maklar di sana, yang sudah mendengar kedatanganku, segera menyambutku. Mereka membawa kainku untuk dilelang, tapi hasilnya mengecewakan. Harga yang ditawarkan bahkan tidak cukup untuk menutup modal. Seorang juru lelang senior menyarankanku, ikuti cara pedagang di sini. Jual barangmu secara kredit untuk beberapa bulan, dengan perjanjian tertulis yang melibatkan juru tulis, pengawas, dan penukar uang. Kau akan mendapatkan 2 kali lipat dari setiap dirham yang kau pinjamkan, dan kau juga bisa menikmati keindahan Kairo dan Sungai Nil. Aku menerima saran itu. Bersama para maklar, aku membawa barang-barangku kembali ke Han, kemudian ke pasar tertutup. Di sana,
Aku membuat surat perjanjian penjualan dan mendapatkan tanda terima dari penukar uang. Setelah itu, aku kembali ke Han, merasa puas dengan kesepakatan itu. Hari-hariku berlalu dengan sarapan segelas anggur, daging domba, dan manisan, sambil menunggu pembayaran yang dijadwalkan setiap Senin dan Kamis. Pada hari-hari itu, aku pergi ke pasar untuk menerima uang dari para pedagang melalui penukar uang dan juru tulis. Setelah menghitung dan menyegelnya, aku kembali ke penginapan. Suatu Senin, setelah mandi di pemandian umum, aku kembali ke penginapan, makan, dan beristirahat. Sore harinya, aku pergi ke toko seorang pedagang bernama Badrudin. Saat kami mengobrol, seorang wanita muncul. Caranya berjalan begitu anggun dan penampilannya memukau. Aroma harum menguar dari tubuhnya. Dan ketika ia mengangkat cadarnya, aku terpaku melihat kecantikannya. Ia bertanya kepada Badrudin, "Apakah kau punya kain sutra bordir dengan motif berburu?" Badrudin mengeluarkan salah satu kain milikku dan menjualnya padanya seharga 1.200 dirham. Namun, ketika ia ingin membawa kain itu tanpa membayar secara tunai, Badrudin menolak. Wanita itu marah, melemparkan kain itu padanya, dan hendak pergi. Aku, yang sudah jatuh cinta padanya sejak pandangan pertama, menghentikannya. "Nyonya, kumohon kembali," kataku. Ia tersenyum dan berkata, "Aku kembali hanya karena permintaanmu." Kemudian, aku bertanya kepada Badrudin Al-Bustani, "Berapakah engkau menawarkan harga kain ini?" 1.100 dirham, jawab Badrudin. "Aku akan memberikan keuntungan sebesar 100 dirham untukmu. Ambillah kertas. Aku akan menulis nilai harga yang engkau tawarkan." Aku kemudian mengambil kain itu dan menuliskan harganya, lalu menyerahkannya kepada perempuan itu. "Ambillah kain ini. Engkau boleh membayarnya pada hari pasaran berikutnya. Namun, jika engkau berkenan, ambil saja sebagai hadiah dariku," kataku. Perempuan itu menyambut pemberianku. "Semoga Tuhan membalasmu dengan kebaikan, meluaskan rezekimu, serta menjadikanmu sebagai suamiku," doanya. "Nona, ambillah kain ini untukmu. Aku juga akan memberikan satu lagi untukmu, asal engkau membiarkanku menyaksikan wajahmu," ucapku menggodanya. Maka, perempuan itu menyingkap cadar wajahnya. Ketika aku memandang wajahnya, aku bagai terserang 1.000 dendam kerinduan. Aku jatuh cinta kepadanya. Aku bagai kehilangan akal. Kemudian, perempuan itu menutup cadarnya dan mengambil kain. "Tuan, jangan biarkan aku kesepian tanpa kehadiranmu," ucapnya. Perempuan itu kemudian berlalu. Sementara, aku tetap berada di pasar hingga sore dalam keadaan linglung lantaran dikuasai asmara. Karena tidak tahan, sesaat sebelum aku beranjak pergi, aku bertanya kepada Badrudin mengenai perempuan itu. Perempuan itu adalah seorang kaya raya, karena ia adalah putri seorang gubernur. Ayahnya telah wafat dan meninggalkan banyak harta, jawabnya. Malam itu, aku tak bisa makan ataupun tidur, pikiranku dipenuhi oleh wanita itu. Keesokan harinya, aku kembali ke toko Badrudin, berharap bertemu dengannya lagi. Tak lama, ia datang, berpakaian lebih indah dari sebelumnya. Setelah membayar kain itu, ia memberiku isyarat tentang keinginannya untuk bersamaku. Kami akhirnya sepakat bertemu di rumahnya. Hari itu, aku datang ke rumahnya seperti yang dijanjikan. Rumah itu megah, dengan taman yang indah, air mancur, dan dekorasi yang menakjubkan. 2 gadis cantik menyambutku dan membawaku masuk ke aula utama. Dan aku pun segera duduk. Rupanya, hari sudah pagi. Syahrazad menghentikan ceritanya seperti biasa.